Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Hermawan akan menjelaskan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Tolong deskripsikan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan beserta penerapannya. Lalu tujuan hukum kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Lalu alasannya bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa sehat merupakan di mana keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Jelaskan. Hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam perjanjian terapeutik, yang artinya perjanjian dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis atau undang-undang, namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran termasuk doktrin. Menurut saya, yang mendominasi lahirnya peraturan sumber hukum kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang jaminan kesehatan nasional. Pertama-tama, saya akan memastikan pasien sudah mengikuti alur atau peraturan yang ditetapkan oleh BPJS dalam melakukan proses pelayanan kesehatan. Dan apabila pasien sudah mengikuti alurnya namun tidak mendapatkan pelayanan, maka saya akan menempuh jalur hukum yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mana diamanatkan dari pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam dari aborsi. Aborsi adalah keluarnya produk konsepsi, plasenta, selaput janin dan janin secara prematur dari rahim ibu. Saya akan menjelaskan dua jenis aborsi. 1. Abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan untuk menyelamatkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar nikah. Lalu abortus atau aborsi artificialis therapicus, yaitu abortus atau aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi tentang medis, yakni apabila tindakan abortus atau aborsi tersebut tidak diambil, maka akan membahayakan jiwa seorang ibu.
Pengertian dari malpraktek adalah praktek yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktek yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktek? Jelaskan. Malpraktek yang buruk dikategorikan sebagai kealpaan dan kesengajaan dalam suatu tindakan medis atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dilakukan salah atau tidak tepat yang menyalahi undang-undang atau kode etik. Untuk tolak ukurnya sendiri, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau melalaikan kewajiban dengan melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undang. Sebutkan dan jelaskan macam dari malpraktek beserta masing-masing contohnya. Malpraktek medis, malpraktek etik, malpraktek yuridis. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Istilah euthanasia yaitu lebih dimengerti sebagai kematian tanpa penderitaan atau tanpa rasa sakit yang berlebihan. Untuk saat ini, istilah euthanasia kemudian lebih dipahami dalam arti yang sempit, yakni membunuh karena belas kasihan. Adapun jenis-jenis euthanasia: 1. Euthanasia aktif, 2. Euthanasia pasif, 3. Euthanasia volunteer, 4. Euthanasia involunteer. Apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Untuk di Indonesia sendiri, euthanasia dilarang, terutama untuk euthanasia aktif. Dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi. Dalam pandangan agama, euthanasia penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya tidak dibenarkan seorang pun untuk merenggut kehidupan orang lain yang menderita tersebut, khususnya melalui praktek euthanasia. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video yang barusan disimak bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe.